Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hai Review. Hari ini saya akan coba membahas salah satu sepatu yang dalam 1-2 bulan terakhir ini cukup rame ya, yaitu sepatu lokal dari Kenki Sport Style. Kali ini sepatu yang dibahas adalah sepatu hasil kolaborasi antara Kenki dan juga Mr. Sabotage. Ya, jadi kalau dilihat dari kemasannya saja, ini udah cukup spesial ya untuk sepatu hasil kolaborasi ini. Dan mungkin teman-teman bisa lihat siluet yang akan dibahas itu adalah Kitadake ya. Nih di sini tertulis bahwa speknya itu adalah sepatu Kitadake. Jadi siluet yang mereka ambil dalam kolaborasi ini adalah Kitadake ya. Jadi kita coba lihat dulu. Jadi memang sepatu kolaborasi ini dirilis secara offline di 3-5 November saat Urban Sneaker Society ya, dengan harga retail di 578.900. Dan saat pembelian offline teman-teman akan dapat tas yang seperti ini nih ya. Jadi kita coba angkat saja. Nah, jadi dapat tas seperti ini. Tema, warna, font, dan juga motif yang digunakan pada kantongnya ini serupa dengan apa yang nanti akan dibahas di sepatu dan juga kotaknya. Jadi di sini ada tulisan ya. Ini adalah logo Kenki ya, Kenki, dan ini adalah logo dari Sabotage. Di sini ada logo Kenki, logo Sabotage, issue Kenki Sabotage, spek Kitadake sepatu, stock number 6265138 CWP. 62 ini kan adalah kode negara kita ya, plus 62 itu kan Indonesia, plus 65 itu adalah Singapura. Kalau yang 138 ini saya kurang paham ya, ini 138 itu menandakan apa, begitupun untuk yang CWP, saya nggak tahu. Tapi ini tebakan saya aja, 62 itu Indonesia, 65 itu Singapura. Kenapa? Karena memang Mr. Sabotage ini adalah seorang artisan yang berasal dari Singapura, dan Sabotage sendiri sudah mengcustom lebih dari 10.000 pasang sepatu dan sudah dipakai oleh para pop figures seperti misalnya siapa? Travis Scott, Offset, Virgil Abloh, Kobe Bryant, Stephen Curry, dan lain sebagainya. Jadi memang Mr. Sabotage ini sudah sering berkolaborasi dengan brand-brand luar negeri maupun selebriti-selebriti di luar negeri seperti itu. Dan kali ini Mr. Sabotage berkolaborasi dengan salah satu brand Indonesia yang memang dalam 1 tahun terakhir ini sedang naik daun. Dan mereka memilih untuk siluet Kitadake ini yang akan mereka kolaborasikan. Kita coba bahas lagi. Nah, kita dapat kotak sepatu seperti ini ya. Memang kotak sepatu ini sangat berbeda dibandingkan dengan general release yang sepatu Kitadake biasanya. Ya, jadi kalau kita bandingkan, ini adalah kotak sepatu general release yang Kitadake. Ini adalah kotak sepatu hasil kolaborasi antara Kenki Sport Style dan juga Sabotage. Jadi dari besarnya saja sudah sangat berbeda ini. Jadi teman-teman bisa lihat sini ada celahnya. Jadi memang sepatu yang Kenki Sport Style kolaborasi dengan Sabotage terlihat memang lebih besar tuh. Tingginya saja sudah berbeda gitu. Begitupun dengan panjangnya. Jadi memang kotak sepatunya sudah sedikit lebih besar dibandingkan dengan yang general release. Apakah nanti sepatunya memang sedikit lebih berbeda, sedikit lebih besar gitu dibandingkan dengan yang general release? Kita coba nanti bandingkan saja ya. Kalau kotak sepatu yang general release itu dibukanya seperti ini ya. Tuh. Dari apa ya, depan ke belakang seperti ini. Ini sepatunya mana? Sepatunya udah pernah saya bahas, jadi sepatunya ada di luar ya, nanti kita coba bawa. Tapi kalau yang sepatu kolaborasi ini, kotaknya itu tuh dibuka dengan cara di slide seperti ini. Tuh, ya. Jadi dari cara membuka sepatunya dan juga pengemasannya sudah berbeda nih antara yang kolaborasi dan yang general release biasanya. Di dalamnya juga teman-teman bisa lihat nih, udah ada yang berbeda lagi kan. Kalau misalnya yang general release ya nggak ada apa-apa, biasanya kita buka langsung paper bertuliskan Kenki seperti ini dan nanti langsung sepatunya gitu. Tapi kalau yang ini, nah ini kita ada dapat beberapa tambahan ya. Yang pertama ini adalah greeting cards ya sepertinya. Ada tulisan "Thank you for your purchase and also we want to thank you sincerely for supporting us during this time. Thank you for always supporting our products and please enjoy our product and wear them with pride. We have designed these pairs with care and love. Hashtag everything in between, hashtag Kenki Sport Style, hashtag move with Kenki, issue Kenki Sabotage." Jadi intinya ini, kartu ini membicarakan bahwa Kenki dan juga Sabotage ingin berterima kasih atas pembelian yang kita lakukan dan juga dukungan yang kita berikan kepada mereka. Mereka juga berterima kasih atas dukungan yang tiada henti dari tentunya customernya kita, dan juga semoga teman-teman suka ya, semoga teman-teman enjoy dengan produk yang mereka berikan saat ini. Oke? Ini ya greeting cards atau thank you cards mungkin ya. Kita dapat seperti itu. Kemudian ada lagi semacam dodge bag seperti ini berwarna coklat ya, berwarna coklat. Tuh. Nah, di sini juga ada kayak sablonannya tuh. Ya, ini adalah logo Kenki, logo Mr. Sabotage, issue Kenki Sabotage, supaya kita ada kayak sepatu dan juga kode yang sama dengan yang ada di sepatu maupun yang ada di kantongnya tadi. Hanya saja di sini memiliki background berwarna coklat
Dan tulisan di sini kayak agak grey ya, agak abu-abu kehijauan gitu ya. Saya kurang tahu nih nama warnanya itu apa, tapi ya seperti ini dia. Oke, tidak hitam dan juga tidak biru gelap ya, tapi dia ada sedikit keabuan. Oke. Di sini ada talinya nih. Jadi untuk mengencangkan ataupun meregangkan dia menggunakan tali seperti ini berwarna putih ya. Jadi ini bisa digunakan untuk menyimpan sepatunya tentunya gitu. Jadi biar bisa lebih mudah untuk dibawa kemana-mana daripada kita harus bawa kotaknya gitu. Oke. Kemudian masuk ke papernya. Papernya di sini juga seperti yang tadi teman-teman bisa lihat sudah berbeda ya. Jadi di sini papernya custom. Logo dan juga tulisannya ini sama lagi seperti yang ada di kotak maupun di kantongnya. Ada kedua logo brand tersebut, lalu ada kode-kode yang tadi saya bilang ya, 62, 65 dan lain sebagainya. Dan kita langsung masuk saja ke menu utamanya ya, yaitu si sepatunya. Kita lihat. Nah, ini dia. Sepatunya, ya memang terasa terlebih berat ya. Kita coba saja nanti bandingkan. Nah, ini dia sepatu hasil kolaborasi antara Kenki Sport Style dan juga Mr. Sabotage. Secara sekilas memang terlihat sangat-sangat berbeda jika dibandingkan dengan Kitadake yang general release ya. Memang yang paling mencolok adalah yang bagian talinya ya, tapi nanti kita coba bahas. Kita coba bahas satu-satu saja dari bagian outsole-nya ya. Ini sepatu ini memiliki outsole yang cukup berbeda, bahkan berbeda sekali dibandingkan dengan outsole pada general release ya. Coba saya ambil. Nah, ini adalah outsole dari general release ya. Teman-teman mungkin bisa lihat kalau yang general release ini kan bentuknya seperti ini ya. Kayak nggak beraturan, tapi kalau yang ini dia kayak agak mengarah ke depan nih seolah-olah ya. Jadi memang di bagian outsole-nya dia sudah merubah guratan-guratan ataupun bagian dari motifnya si outsole-nya. Karena memang katanya ada sebagian yang kurang nyaman dengan outsole yang seperti ini. Kemudian mereka mencoba untuk merubah dan harapannya memang nanti ketika dipakai akan lebih enak dan juga lebih nyaman. Ya, jadi di bagian outsole-nya ini sudah ada terlihat perubahan ya. Berwarna hitam di sini outsole-nya, lalu ada logo Kenki Sport Style-nya di sini. Oke, naik ke bagian midsole. Ya, midsole-nya ini mirip dengan midsole yang ada pada general release. Ya, dia bentuknya sama, tuh ada kayak berwarna putih, lalu ada garis-garis di bagian sini, sama kan, tuh. Oke, tidak ada perbedaan dan bahannya juga sama nih, sepertinya di bagian midsole-nya antara yang general release dan juga yang biasa. Hanya saja di sini ada motif warna hitam di bagian agak dekat dengan tumit di bagian sini nih, di belakang sini. Ya, dia menyatu dengan warna si outsole-nya di sini warna hitam. Ya, kalau di sini kan enggak nih. Saya nggak tahu nih kalau warna lain seperti apa, tapi kalau yang warna coklat ini ya, warna brown ini saya melihatnya seperti itu. Oke. Nah, yang memang sangat-sangat berbeda itu ada pada bagian upper-nya, ya. Jadi kalau misalnya yang general release di bagian upper-nya ini sebenarnya sweat juga, ya. Tapi teman-teman mungkin bisa lihat secara detail ya. Tuh. Antara yang warna brown dan juga yang brown ini yang general release, ini adalah hasil kolaborasinya yang kanan. Ini bentuk dari sweatnya itu berbeda, ya. Tuh. Semoga teman-teman bisa lihat ya. Yang kanan, yang sepatu hasil kolaborasi ini dia terlihat lebih berbulu. Ya, jadi bulunya itu lebih visible, lebih terlihat dibandingkan dengan yang warna coklat ini yang general release. Ini terlihat sudah cukup rapi si sweatnya. Dalam arti tidak hairy atau tidak berbulu, karena memang yang di sini sweat yang digunakan itu adalah hairy sweat, sehingga dia memang sengaja memberikan aksen-aksen berbulu seperti ini, karena memang sweat yang dipakai itu adalah hairy sweat seperti itu. Ya, jadi hairy sweatnya ini berwarna hijau di seluruh bagian uppernya. Jadi yang semua yang warnanya hijau di seluruh bagian upper kecuali di bagian liningnya itu terbuat dari hairy sweat. Ya, sampai ke bagian sini nih, ya kan? Tuh, oke. Untuk bagian yang warna hitam ini adalah mesh ya sepertinya. Tapi kita coba lihat detail. Oke, dia kayak kotak-kotak gitu ya. Kita coba bandingkan dengan yang biasa, apakah kira-kira sama? Ya, kalau yang ini dia kayak oval gitu ya bentuk dari mesh-nya. Kalau yang ini dia lebih semacam dirajut atau apa ya ini. Tapi memang berbeda nih untuk bagian warna hitam atau bagian mesh-nya ini. Saya juga nggak tahu apakah memang ini mesh ya. Tapi yang jelas bahannya mirip. Ya, meskipun yang warna hitam ini dia terasa lebih kasar dibandingkan dengan yang warna putih. Ya. Ini yang general release, ini yang hasil kolaborasi. Ya, ini kalau dari sisi halus atau kasar, yang kanan, yang warna hitam ini sedikit lebih kasar. Jadi dia kayak ada teksturnya. Kasarnya itu bukan kasar yang buruk ya, kasarnya itu maksudnya dia memberikan tekstur aja. Kalau yang ini dia kayak halus gitu ya. Dan memang terlihat bahwa motif dari bagian uppernya atau mesh ini berbeda gitu. Oke, kemudian apa lagi nih yang berbeda?
Nah, di bagian 3M-nya kalau misalnya yang di sepatu general release ini kan reflektif. Tapi kalau yang di bagian kolaborasi, ini dia nggak ada bagian reflektifnya, tapi digantikan dengan identitas dari Mr. Sabotage-nya ya. Jadi bisa dilihat nih, ini adalah kode yang ada di bagian sepatu maupun di kantong plastik tadi. Lalu ini ada logo Sabotage ya. Jadi dia memberikan identitas Sabotage-nya itu dia di bagian garis-garis yang ada di bagian upper-nya ini. Begitupun yang ada di bagian dalam. Kalau ini kan tadi bagian luar dari sepatu ya. Kalau ini bagian dalamnya sepatu juga sama tuh. Terbuat dari apa ya? Ya ini seperti kain biasa sih ya. Saya nggak tahu nih nama bahannya apa. Tapi ya kain biasa aja, kayak dijahit lalu digabungkan di sini. Dia tidak ada bahan reflektifnya seperti yang di general release. Kemudian lace-nya ini juga berbeda ya. Kalau di sini kan kalau dilihat di keterangannya ini Titan buckle lace dan bisa dilihat tuh talinya itu tipis atau kecil ya. Ya, tuh seperti ini. Dibandingkan dengan ini kayak sumbu kompor ya atau tali tambang gitu. Jadi dia memberikan aksen-aksen yang lebih outdoor dibandingkan dengan yang sepatu general release. Karena kayak ya di mana teman-teman bisa melihat sepatu dengan tali sepatu yang seperti ini gitu kan. Ini adalah tali sepatu yang sangat unik untuk digunakan di sebuah sepatu gitu. Dia menggunakan tali seperti ini. Tapi ya itulah dia bagian dari keunikan hasil kolaborasi ya. Mereka pasti akan memberikan identitas baru dari sepatu ini sehingga memiliki nilai atau value yang berbeda juga jika dibandingkan dengan general release. Untuk di bagian belakang sininya ini sama ya. Jadi kalau ini kan kayak karet gitu, ada warna hitam lalu backgroundnya ini warna kayak kuning kecoklatan. Di sini juga sama, ada bagian karetnya nih di bagian general release sama, tidak ada yang berbeda. Begitupun di bagian belakang sini nih kayak ada pitanya gitu ya yang keluar tuh. Ini juga ada di bagian sininya sama. Hanya saja di sini warnanya agak gold, lalu ada tulisan Kenki berwarna hitam. Tuh, jadi bagian belakangnya hampir mirip. Gitu, ya kan? Bahkan di bagian outsole-nya ini ya, kalau tadi kan secara visual kita bisa lihat bahwa bawahnya berbeda. Tapi kalau dari belakang, kalau kita nggak lihat bagian bawahnya, itu motif di bagian outsole-nya itu mirip ya. Jadi kayak ini geriginya sama nih. Gerigi yang di bagian sini sama di bagian sini ya terlihat sama. Jadi kayak kalau hanya kita lihat dari luar seperti ini, itu nggak terlihat bahwa oh memang ada terjadi perubahan bentuk outsole atau motif outsole. Tapi ketika dilihat baru tahuan nih bahwa oh motif outsole-nya memang sudah berubah seperti itu. Ya. Di bagian tangnya di sini ada tag ya. Ini ukurannya 43 saya, cm-nya di 28 sama dengan sepatu yang general release. Saya untuk yang kita dake ada di ukuran 43. Lalu di sini tangnya juga empuk ya, terbuat dari mesh dan juga foam. Lalu di sini ada logo Kenki dan juga Sabotage, kode-kode yang sama. Cuman di sini tulisan do not remove this label. Do not remove this label buat apa juga ya? Kepentingan kita untuk merubah label dari woven ini, ya kan? Oke. Memang bedanya kalau untuk yang general release dia nggak ada kayak ginian, tapi hanya logo Kenki doang. Tapi di bagian tang untuk yang hasil kolaborasi ini mereka sematkan identitas dari Sabotage juga, gitu. Ya, masuk ke bagian liningnya ini sepertinya terbuat dari bahan yang sama, hanya warnanya berbeda. Kalau yang satu dia warna putih, kalau di sini dia warnanya hijau, mengikuti warna atau keseragaman warna hijau yang ada pada bagian sepatunya. Ya, untuk insole-nya kita coba lepas ya. Kalau di sini teman-teman bisa lihat ya, insole-nya ini kayak agak berwarna merah. Ya, kalau yang di general release dia warna hitam bertuliskan Kenki seperti ini. Kita coba keluarkan saja nih insole-nya ya, seperti apa. Oke. Dikeluarkan dulu ini kali ya. Nah. Set. Oke. Lalu untuk yang general release. Set. Ya. Oke, jadi secara visual memang terlihat jauh perbedaan antara yang hasil kolaborasi dan juga yang general release ya, yang warna hitam ini. Ini hasil kolaborasi, ini yang warna hitam, ini yang general release. Jadi kalau dilihat dari ketebalan ataupun dari kelenturannya, memang yang oranye ini jauh lebih lentur ya terlihatnya. Dan lebih berisi kalau yang warna oranye ini jika dibandingkan dengan yang warna biru. Jadi harusnya sih lebih nyaman nih. Kalau teman-teman lihat ya, tuh. Insole untuk hasil kolaborasinya memang lebih tebal nih, lihat di bagian arc-nya ini memang dia lebih tebal. Dipencet-pencet pun ini jauh lebih empuk untuk yang hasil kolaborasi jika dibandingkan dengan yang general release ya. Kalau di bagian general release bagian empuknya kan cuma di sini sama di sini mungkin ya. Di bagian sini dia hanya kayak titik-titik gitu dan di bagian sana dia sudah menipis tuh. Tidak ada apa-apa lagi, tidak kayak nggak ada busanya kayak di bagian sini nih. Ini kan kayak ada busanya nih. Ini bisa dipencet nih dan itu enak. Kalau di bagian sininya itu nggak ada tuh sampai ke sini. Tapi kalau insole yang di bagian
hasil kolaborasi ini empuk hampir ke seluruh bagian insole-nya tuh sampai ke depan. Ini memiliki keempukan yang sama nih di bagian sini. Memang ini lebih tebal ya, tapi dia memiliki bahan dan juga keempukan yang hampir serupa sampai ke bagian depan. Jadi pengalaman kita ketika menggunakan insole ini harusnya jauh lebih empuk dan juga jauh lebih enak. Lihat tuh di bagian belakang ini kayak ada pori-pori yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan yang general release ya. Jadi mungkin ini akan memberikan keempukan dan juga kekenyalan yang lebih jika dibandingkan dengan yang general release seperti itu, ya kan? Kemudian ada sedikit motif di sini bertuliskan issue Genki Sabotage. Ini lagi-lagi kode dan juga logo dari kedua brand sama seperti yang ada di kotak dan juga di bagian kantongnya ya. Jadi sampai di bagian insole pun mereka coba modif ya, mereka coba tambahkan identitas mereka dan juga menunjukkan bahwa oh lihat nih hasil kolaborasi kita ini menyeluruh banget dari sisi kotak, penampilan kotak, cara buka kotak gitu ya. Sampai juga ke bagian-bagian sepatu hampir semuanya itu dimodifikasi dan ada identitas dari hasil kolaborasi mereka. Gitu ya. Untuk bagian dalamnya ya, ini strobe stitching berwarna oranye gitu ya. Ya kita sudah tahu ya memang bahwa jahitan dari Genki ini cukup rapi itu ya. Warna oranye sama dengan yang di general release tuh, warna oranye juga, ya kan? Gitu ya. Selain sepatu Kitadake hasil kolaborasi antara Genki Sportstyle dan juga Mr. Sabotage ini, mereka juga menggabungkan identitas dari kedua brand dalam koleksi terbatas berupa football jersey dan juga mesh shorts atau celana pendek ya, yang mana itu juga dirilis pada bulan lalu 3-5 November 2023 dalam acara Urban Sneaker Society. Harganya sendiri untuk football jersey-nya itu di 398.000, lalu mesh short-nya itu di 338.000. Memang mereka menyampaikan bahwa rilisan kolaborasi antara Genki Sportstyle dan juga Mr. Sabotage ini hanya dirilis secara offline ya, jadi hanya bisa dibeli saat acara USS di bulan November lalu. Mereka tidak menjual secara online, meskipun banyaklah pasti peminat dari Genki Sportstyle yang pengen banget dengan sepatu ini karena gokil banget nih hasil kolaborasinya, dan juga dengan harga di 500-an ribu ya, 578.900 dengan kualitas dan juga modifikasi material maupun penambahan identitas-identitas, konsep kolaborasinya yang sangat baik dari mulai bagian kotak hingga ke bagian insole dari sepatu ini juga mereka coba modifikasi dan tambahkan identitas dari kolaborasinya ya. Jadi memang ini adalah salah satu kolaborasi terbaik tahun ini untuk sepatu lokal ya, dan juga si Genki Sportstyle itu sendiri. Menarik, kita tunggu gebrakan ataupun kolaborasi dan juga rilisan sepatu apalagi yang akan dikeluarkan oleh Genki Sportstyle di tahun depan ya, 2024, karena ini sudah bulan Desember, sudah di akhir tahun gitu ya. Meskipun pada bulan Desember ini mereka masih mencoba untuk mengeluarkan colorway lain dari sepatu Kitadake ini ya, dimana mereka menggunakan konsep The Desert ya. The Deserts itu ada dua colorway, yaitu Cookies and Cream dan juga Creamy Brulee, yang mana teman-teman bisa beli pada tanggal 12 ya, 12 Desember 2023 pada jam 10 pagi. Silahkan teman-teman cek saja di sosial media maupun di marketplace-nya dari Genki Sportstyle, karena normalnya sebenarnya sepatu Kitadake ataupun artikel lainnya dari Genki Sportstyle sering kok untuk di restock ya. Kecuali memang yang di Desert ya, The Desert maupun yang kolaborasi ini katanya itu tidak di restock lagi gitu. Jadi sekali rilis ya udah. Konsepnya sampai di situ saja, tidak ada restock ataupun rilisan tambahan lagi untuk sepatu-sepatu tersebut. Oke? Bagaimana menurut teman-teman hasil kolaborasi antara Genki Sportstyle dan juga Mr. Sabotage ini? Menurut saya, ya memang ini sebuah klaim yang sangat subjektif ya, tapi buat saya hasil kolaborasi antara Genki Sportstyle dan juga Sabotage ini merupakan hasil kolaborasi yang sukses dan juga cukup apik yang dilakukan oleh sepatu lokal kita. Jadi wajar kalau misalnya mereka menjadi highlight atau menjadi headline di acara USS pada bulan November lalu. Bahkan sampai sekarang kalau teman-teman lihat harga resell-nya itu harganya naiknya sangat-sangat signifikan. Bisa sampai 2 kalinya dari harga retailnya, seperti itu. Jadi setinggi itu minat dari teman-teman dan juga penikmat dari sepatu Genki Sportstyle ini. Setiap kali restock itu sepatunya cepet banget habis, dan juga untuk value dari hasil kolaborasi ini juga meningkat cukup tajam gitu. Jadi ya Genki Sportstyle tahun 2023 merupakan salah satu sepatu yang berhasil memberikan gebrakan besar dan juga mengguncang dunia persepatuan brand lokal gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas dukungan dan support teman-teman. Sekian dan sampai jumpa.